Azam adalah seorang suami sederhana. Setiap pagi ia berangkat kerja sebagai driver ojol, penuh semangat mencari nafkah halal untuk keluarganya. Doain aku ya, Sin. Semoga hari ini banyak rezeki. Iya, hati-hati di jalan ya, Jam. Diam-diam, Sinta merasa hidupnya hampa. Ia ingin kemewahan. Dan di saat itu, hadirlah Randy, sahabat Azam yang bergelimang dengan harta. Ngapain kamu bertahan sama Azam? Dia cuma tukang ojol. Sama aku, kamu bisa punya segalanya. Tapi Azam suami aku, Ren. Masa depanmu bukan sama dia, Sin. Percaya sama aku. Hati Sinta pun goyah. Azam mulai curiga, tapi tetap berusaha percaya pada istrinya. Hingga suatu hari, kebenaran terungkap. Astagfirullah, Randy. Sahabatku sendiri. Sadar diri, Zam. Kamu gak pantas untuk Sinta. Maafkan aku, Jam. Aku nggak bisa hidup miskin begini. Aku harus pilih Randy. Hati Azam hancur. Ia jatuh terduduk, menahan tangis. Hari itu ia kehilangan istri dan sahabat sekaligus. Beberapa bulan berlalu, hidup Sinta dan Randy tampak sempurna. Mereka sering makan di restoran mahal, berbelanja baju branded, berfoto dengan mobil mewah. Media sosial mereka dipenuhi pamer kemewahan. Lihat, Ren, semua orang iri sama kita. Aku nggak nyangka hidupku bisa berubah seindah ini. Aku kan udah bilang, Sin, kamu pantas hidup di atas, bukan di jalanan bersama Azam. Sementara itu, Azam tetap bekerja keras. Siang, malam, ia menarik ojol, berjualan kecil-kecilan, bahkan rela membantu tetangga tanpa dibayar. Tapi bukannya dihargai, ia justru sering dihina. Alah si Ajam, kasihan banget ya. Istrinya lari sama orang kaya, pantesan hidupnya susah terus. Iya, siapa juga yang betah hidup sama tukang ojol kere. Biarlah orang bicara apa saja. Yang penting aku masih punya harga diri dan pekerjaanku halal. Meski hatinya hancur, Azam memilih fokus bekerja. Ia percaya Tuhan tak pernah tidur. Kenapa bisa begini? Semua harta kita hilang. Kenapa kamu ceroboh sekali, Ren? Aku ditipu, aku bangkrut, Sin. Semua aset disita. Aku juga korban, Sin. Tapi aku janji akan usaha dari nol lagi. Yang penting kamu harus sabar ya. Enggak, aku nggak mau. Roda kehidupan berputar cepat. Randy yang dulu sombong, kini jatuh miskin setelah ditipu rekan bisnisnya. Semua harta disita, mobil mewah raib, dan rumah megah yang dulu mereka banggakan kini tinggal kenangan saja. Ren, aku lapar. Aku mau makan spaghetti. Atau enggak, aku mau makan kambing guling yang dari restoran biasa. Sinta, aku nggak bisa beli makanan dari restoran mahal. Uangku nggak cukup. Mending kamu masak aja biar hemat. Aku masak. Aku nggak biasa masak, Ren. Selama ini pembantu selalu masakin aku. Atau kalau enggak, kita beli di restoran kan? Sekarang keadaannya berbeda, Sinta. Aku miskin sekarang. Bisa nggak kamu ngerti sedikit? Tapi aku nggak bisa hidup miskin, Ren. Kenapa kamu nggak bekerja lebih keras lagi dan jadi kaya lagi? Dasar suami tak berguna. Sinta yang terbiasa hidup mewah tak pernah mau mengerti. Ia menolak bekerja, menolak berhemat, dan hanya bisa menuntut. Malam demi malam ia menangis. Pikirannya kacau, tubuhnya melemah.
gak sanggup kayak gini, Ren. Aku pengen balik hidup kaya raya lagi. Sin, cukup. Aku gak sanggup lagi dengar keluhanmu setiap hari. Hidup kita udah berubah. Kenapa kamu gak bisa terima kenyataan? Stres yang menumpuk membuat Sinta jatuh sakit. Ia tak lagi bisa berdiri tegak. Rambutnya mulai rontok, tubuhnya kurus. Wajah cantiknya pudar oleh beban pikiran. Randy pun ikut tertekan. Ia kehilangan semangat hidup. Uang habis, usaha gagal, dan kini ia harus merawat Sinta yang terus menuntut sesuatu yang tak mampu lagi ia beri. Apa salahku, Sin? Aku mencintaimu. Aku rela hianati sahabatku sendiri demi kamu. Aku udah berikan semua yang aku miliki. Kenapa kamu masih gak bisa tulus menerima keadaanku? Kenapa, Sin? Hari demi hari, pertengkaran mereka semakin hebat. Hingga akhirnya, Randy memilih pergi meninggalkan Sinta yang terbaring sakit. Ia tak sanggup menanggung beban. Randy, kenapa kamu tega ninggalin aku? Aku butuh uang. Aku gak bisa hidup kayak gini. Aduh, aku gak bisa kayak gini. Semua orang meremehkan aku sekarang. Hidupku jadi hina gara-gara miskin. Kenapa semua berubah secepat ini? Ajam, jadi ini kamu yang sekarang? Aku menyesal. Andai dulu aku bersabar sedikit saja. Sinta, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku sadar, dulu aku juga banyak kekurangan. Tapi maaf, hidupku sudah punya jalan yang baru. Aku tidak bisa kembali seperti dulu. Maaf. Begitulah hidup. Kadang orang yang kita sia-siakan justru yang paling tulus mencintai. Dan orang yang kita tinggalkan bisa jadi bangkit dan melampaui semua keterpurukan. Azam telah berhasil membuktikan bahwa kesuksesan sejati lahir dari kerja keras dan kesetiaan, bukan dari harta yang instan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah selanjutnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya, hanya di Azab di Balik Kisah.